Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube my channel Bang Den dimanapun teman-teman berada. Baiklah teman-teman, hari ini Bang Den akan memberikan informasi lagi buat teman-teman sekalian. Apa itu informasinya? Jangan kemana-mana, saksikan terus channelnya Bang Den. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbarunya Bang Den. Oke, gitu aja teman-teman, saksikan terus channelnya Bang Den. Teman-teman, jadi hari ini Bang Den akan memberikan informasi buat teman-teman sekalian. Jadi informasi hari ini yaitu di sini berkasnya sudah Bang Den kumpulkan ya. Ini berkas-berkasnya. Jadi hari ini Bang Den akan memberikan informasi yaitu mengenai pertanyaan ya. Ada juga yang bertanya, Bang, gimana sih Bang? Saya masih bingung untuk menambahkan anggota keluarga di dalam kartu keluarga. Jadi ini penambahan ya teman-teman, menambahkan anaknya yang baru lahir ya. Anak yang baru lahir di dalam kakaknya. Jadi bagaimana tuh cara untuk penambahan dan syaratnya apa aja untuk pengajuan data penambahan anggota keluarga. Oke teman-teman, jadi di sini udah Bang Den siapkan ya berkas-berkasnya untuk pengajuan ya. Jadi di sini teman-teman ya, yang pertama nih Bang Den lepas dulu ya. Jadi yang pertama di sini teman-teman harus meminta formulir. Nah, formulir di sini yaitu formulir F101 ya teman-teman. Formulirnya seperti ini. Nah, ini formulir untuk penambahan. Jadi formulirnya F101 ya. Formulir F101. Ini teman-teman harus memintanya di kantor desa atau kantor kelurahan ya. Oke ya. Ini. Terus apalagi? Nah, sudah itu teman-teman harus meminta pengantar pembuatan KK. Pengantar pembuatan KK itu tuh wajib untuk dia kalau penambahan anggota keluarga ya teman-teman. Tapi kalau dia perbaikan data nggak perlu lagi pakai pengantar. Jadi ini pengantar dari kantor desa ya teman-teman. Nah, ini pengantar. Oke, sudah itu pengantar apa lagi? Nah, sudah itu pengantar, sudah dari desa minta formulir desa, sudah itu minta pengantar tuh, pengantar kecamatan. Nah, jadi yang diminta dari kantor desa itu formulir pengantar ya teman-teman, pengantar sama formulir ini minta di desa dan pengantar dari kecamatan. Oke, ini sudah ya. Nah, terus apa lagi? Nah, di sini Bang Den akan menjelaskan untuk data pendukung ya teman-teman. Data pendukung yang harus disiapkan. Oke, jadi ditengok dari kakaknya dulu. Kakaknya ini masih kakak yang lama ya teman-teman, masih menggunakan cap. Jadi kalau kakak yang lama di sini tidak ada tulisan tanggal perkawinan. Jadi kalau ini harus melampirkan ya, harus melampirkan kakak aslinya. Nah, tapi kalau kakak aslinya masih kakak yang lama, ini kan kakak lama nih teman-teman, bisa ditengok dari cap. Nah, kalau kakak yang sekarang tuh barcode ya teman-teman, barcode. Nah, jadi ini Bang Den contohkan saja ya. Jadi ini sebagai contoh. Nah, ini contohnya ini tapi dari yang asli ya, dari orang yang mau membuat ya teman-teman. Jadi, nah ini kakaknya dia nih masih kakak yang pakai cap ya, stempel. Nah, tapi kalau yang kakak sekarang itu barcode. Nah, terus kakak asli ini teman-teman harus teman-teman lampirkan. Kakak asli harus teman-teman lampirkan. Terus apalagi data pendukungnya? Data pendukungnya yaitu dia kan penambahan anak ya, anak yang masih kecil dan mau dimasukin ke kartu keluarganya. Jadi di sini dia harus melampirkan yaitu surat keterangan kelahiran bidan teman-teman. Nah, ini surat keterangan kelahiran bidan. Jadi kalau semuanya lahirnya di bidan ya harus diminta ini ya. Terus gimana tuh kalau nggak mempunyai surat keterangan kelahiran bidan? Nah, jadi ada yang namanya SPTJM ya teman-teman, surat pertanggungjawaban mutlak, bisa menggunakan itu ya. Jadi kalau semuanya nggak ada nih, nggak ada surat keterangan lahir bidan, bisa menggunakan SPTJM, surat keterangan pertanggungjawaban mutlak kebenaran kelahiran. Jadi bisa menggunakan itu ya teman-teman. Nah, SPTJM tersebut itu bermaterai ya teman-teman. Jadi teman harus melampirkan materai terbaru dan saksi 2 orang, saksi mengetahui lahir. Tapi dia kalau semuanya kelahiran bidan kayak gini contohnya ada, nggak perlu lagi pakai SPTJM ya teman-teman. Nah, sudah itu fotokopi buku nikah. Fotokopi buku nikah di sini ya, kan fotokopi buku nikah ya.
fotokopi buku nikah di sini kenapa harus dilampirkan? Karena ditengok dari kakak. Nah, kakaknya di sini kan dia status perkawinan dan tanggal perkawinannya tidak ada. Jadi dia harus dicocokkan dengan buku nikah ya teman-teman, agar tanggal perkawinannya terdata di dalam kakak yang baru nanti ya, baru nanti jadi ya. Nah, tapi kalau sudah ada tanggal perkawinannya nggak perlu lagi dilampirkan buku nikahnya teman-teman, dia udah otomatis ya. Nah, jadi yang untuk seperti ini, maksudnya kalau dia tuh belum barcode ya, kakaknya belum barcode, jadi dia harus melampirkan buku nikah ya teman-teman. Nah, oke, buku nikah sudah itu apa? Nah, sudah itu kalau lebih meyakinkan lagi agar kecocokan datanya itu bisa juga melampirkan KTP ya. KTP suami istri itu harus dilampirkan ya. Jadi kalau semuanya nik di KTP dengan di kakak udah cocok, nggak perlu lagi dilampirkan ya teman-teman. Ini kan untuk kalau semuanya dia nggak cocok ya dilampirin, biarin cocok lagi niknya ya, biar nik KTP dengan kakak itu cocok valid ya. Oke, jadi ya inilah persyaratannya yang harus diajukan ya. Ini persyaratannya ya. Jadi pengantar desa, formulir F101, formulir kecamatan, pengantar kecamatan, sudah itu data pendukung. Data pendukung ya kakak asli ya teman-teman, kakak asli, surat nikah ya yang harus dilampirkan, surat kelahiran bidan yang harus dilampirkan, dan buku nikah tadi ya, buku nikah, dan KTP suami istri yang harus dilampirkan untuk pengajuan penambahan anggota keluarga. Oke teman-teman, paham ya teman-teman? Banyak yang masih bertanya seperti itu ya. Jadi itulah tadi persyaratan yang harus disiapkan untuk pengajuan cara membuat kartu keluarga penambahan anaknya ya. Jadi anak yang baru lahir mau dimasukin menambah anggota keluarga ya. Jadi itu sih ya untuk persyaratan untuk pengajuan ya, pengajuan. Jadi syarat-syarat itulah. Nah, terus selesai itu gimana tuh Bang Den? Nah, jadi untuk kondisi saat ini ya, jadi pengajuannya itu via online ya teman-teman, via online. Khususnya di Distrik Capil tempat Bang Den itu pengajuannya melalui WhatsApp ya teman-teman. Jadi WhatsApp itu tuh macam-macam tuh WhatsAppnya, macam-macam di sini gini. Ada yang dia buat kakak baru, ada yang buat penambahan, ada yang buat kartu keluarga rusak hilang ya teman-teman. Jadi itu ada macam-macamnya, dan di situ ada juga nomor WhatsApp yang berbeda-beda ya teman-teman untuk pengajuan berkas tersebut. Nah, terus itu tidak juga sama dengan di tempat teman-teman, di tempat teman-teman menggunakan aplikasi atau web di Dukcapilnya ya. Jadi itu disitulah letak perbedaannya. Tapi kalau untuk pengajuannya ya kayaknya sama ya teman-teman, kayaknya sama, data-data yang harus disiapkan dan pengantar lainnya ya yang harus disiapkan ya seperti itu. Tidak ada jauh berbeda, mungkin untuk pengajuannya saja yang berbeda ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja ya. Jika video ini bermanfaat bisa teman-teman like, bisa teman-teman share kemana aja, dan jangan lupa sekali lagi subscribe-nya Bang Den Channel. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai ketemu konten berikutnya.